Usai resmi bercerai dari Teuku Ryan, nama Ria Ricis sepertinya tidak pernah sepi dari pembicaraan. Sempat digosipkan tengah menjalin kedekatan dengan seseorang, baru-baru ini adik dari Okky Setiana Dewi itu mengungkapkan kesibukannya bersama putri sematawayangnya, Moana. Seperti tidak ingin melewatkan perkembangan buah hati, setiap detik adalah waktu yang tidak boleh terlewati. Dan berikut kesibukan Ria Ricis bersama putri kecilnya yang manis. Karena kan saya memang ngurus anak juga, Mona juga ada sekolah di beberapa titik, termasuk di sini. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, jadi memang kita muter-muter rolling kerja juga. Rasanya gimana tinggal rumah? Biasa aja. Udah sering ditinggal. Kami ini udah sering kemana-mana gitu. Udah sering ditinggal. Icis sudah saya tinggal dari umur 10 tahun kan. Waktu itu dia di Batam, saya di Jakarta gitu. Terus kita bertemu lagi, terus kita berpisah lagi gitu. Alhamdulillah Moana sekarang kondisinya sudah makin aktif, udah bisa beberapa kata, bahkan udah bisa beberapa kali itu satu kalimat juga udah bisa, dan memang harus sambil terapi terus. Itulah kenapa saya masukin ke beberapa sekolah sama ada beberapa guru terapisnya sama dokter terapisnya juga, karena kita dan sekolah itu ngebantu ya, untuk anak lancar bicara. Karena kan anak kan beda-beda ya, ada yang jalan dulu, ada yang bicara dulu, ada yang otak kanan, ada yang otak kiri, jadi memang kita sembari sambil stimulus. Dan menariknya Masya Allah, saya juga baru tahu kemarin dari terapis dan dari dokter, ternyata memang sekolah ini penting untuk buat anak-anak yang speech delay, akhirnya jadi banyak bicaranya karena gaulnya udah sama anak-anak sebayanya gitu. Kalau untuk Moana sendiri ya Alhamdulillah sudah lebih banyak bicaranya gitu. Kayak kita berharap bulan Juli nanti udah tiap hari sekolah, mudah-mudahan progresnya lebih cepat. Tidak hanya sibuk mengurus putri kecilnya, Ria Ricis juga dikabarkan akan berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji bersama kedua kakaknya, tepatnya pada 12 Juni nanti. Ria Ricis bahkan mengaku tak sabar datang ke rumah Tuhan. Lantas, seperti apa persiapan Ria Ricis dan kedua kakaknya menyambut ibadah haji yang sudah lama dinanti? Insya Allah kalau Allah mudahkan, rencananya memang tahun ini insya Allah kami akan berangkat haji, yaitu saya, kemudian Cindy dan juga Ricis. Insya Allah kami bertiga akan berangkat haji, insya Allah akan berangkat pada tanggal 12 Juni, insya Allah sampai 7 Juli insya Allah. Ini haji pertama untuk Ricis dan juga Cindy. Dan saya sebagai petugas haji, makanya berangkatnya tiap tahun karena saya sebagai petugas sebetulnya untuk membersamai para jemaah haji. Persiapan tentunya udah ada manasik haji sudah dilakukan agar para jemaah haji ini lebih paham apa yang mereka lakukan di sana. Kemudian kalau untuk saya sendiri dan untuk adik-adik mungkin lebih persiapan kesehatan ya. Kalau Bunda sendiri karena memang qadarullah Allah izinkan ya untuk kembali mengandung. Allah alam ya, saya harus tanya dulu pada beliau. Intinya beliau akan menjaga kesehatan, insya Allah. Kemudian kalau untuk Icis ya, intinya kalau ibadah haji ini kan ibadah fisik ya teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan bisa sehat karena jalannya kan jauh banget ya, berkilometer. Ibadah haji dilaksanakan sebulan, insya Allah. Mulai tanggal 12 Juni sampai 7 Juli, insya Allah. Iya, namanya haji kan semua orang kan kalau ada diberikan rezeki sama Allah, diberikan kesempatan, pasti ingin sesegera mungkin kan sebagai seorang muslim untuk melengkapi rukun Islam kita kan teman-teman semua. Jadi pastilah harus ada yang dikorbankan. Seperti saya, Bunda Icis dan juga Bunda Cindy ini kan meninggalkan pekerjaan sementara waktu, meninggalkan keluarga, anak-anak untuk berangkat haji. Jadi paling persiapannya lebih ke persiapan secara keilmuan. Kata sudah manasik haji alhamdulillah. Persiapan fisik sebenarnya untuk lebih sehat ya, karena kejadian tahun lalu itu cukup membuat kami agak trauma karena ibu kan koma ya teman-teman semua dengan serangan jantungnya itu karena terlalu panas. Dikabarkan nanti mungkin 47-48 derajat Celcius gitu. Jadi itu juga udah mewanti-wanti adik-adik. Apalagi kan Bunda sendiri dokter, jadi sebenarnya dia udah tahu gitu ya bahwa jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kurang minum. Karena kejadian ibu kemarin itu memang cukup membuat kita khawatir. Gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan kita udah persiapan untuk kesehatan lah, mudah-mudahan semuanya sehat. Paling persiapannya bawa obat-obatan sih, walaupun dokternya memang udah ada di sana, tapi setidaknya obat-obat yang
apa yang biasa kita pakai sehari-hari gitu ya, ada di tas. Jadi kalau ada apa-apa bisa cepat penanganan untuk diri sendiri gitu. Kemudian untuk adik-adik nggak khawatir karena mereka sekamar terus sama saya. Jadi mereka bilang pokoknya kalau kita nggak ngerti kita tanya Om Boki, gitu. Jadi saya pembimbing private untuk adik-adik. Pengalaman haji tahun-tahun kemarin, haji itu nggak bisa diprediksi ya teman-teman semua. Jadi kalau untuk melakukan rangkaian ibadah haji ini perlu kesabaran tinggi karena kita sudah merencanakan dengan sebaik mungkin, tapi di sana kita nggak tahu ujiannya banyak macam-macam. Ada yang tiba-tiba nggak dapat tenda, tiba-tiba nggak dapat makan, tiba-tiba nyasar, hilang, banyak teman-teman semua. Ada yang tiba-tiba bahkan perkara ngantri di kamar mandi aja itu juga bisa jadi ujian karena saya waktu haji 2017 ngantri kamar mandi, ibunya sesek terus karena memang sudah sepuh ya, meninggal dunia juga gitu. Jadi kalau kayak tahun lalu kan juga jemaah haji banyak juga yang berpulang ya, rahmatullah ya teman-teman semua. Jadi ibadah haji ini bukan ibadah sederhana ya, ini ibadah fisik yang sangat luar biasa. Makanya saya mau wanti-wanti adik-adik saya, ayo kita ibadah haji pada saat usia muda. Insya Allah kalau kalian punya rezeki di usia muda. Kenapa? Karena ibadah haji ini ibadah yang sangat amat melelahkan. Udaranya panas sekali dan kita nggak pernah prediksi apa yang terjadi di sana dan butuh kesabaran tinggi luar biasa. Karena apa yang kita inginkan kadang-kadang nggak sesuai. Tadi saya bilang mungkin kadang-kadang hilang, nyasar, tiba-tiba tendanya nggak dapat misalnya, kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di sana, tiba-tiba nggak dapat makan misalnya, tiba-tiba jalanannya macet berjam-jam, itu banyak sekali terjadi teman-teman semua. Jadi saya mau wanti-wanti adik saya, ayo kita berangkat haji semudah mungkin kalau punya rezeki, karena saya banyak lihat ketika pengalaman haji di tahun-tahun sebelumnya, ibu-ibu sepuh, bapak sepuh itu memang yang paling rentan pastinya ya untuk akhirnya jatuh sakit dan akhirnya nggak bertahan gitu. Icis tuh memang dari dulu pengen haji, sama adik saya juga pengen haji, cuman mereka masih ntar dulu ya karena masih ada ini. Akhirnya saya bilang ayo kita berangkat haji tahun ini insya Allah ya. Akhirnya alhamdulillah udah ada keinginan, cuman masih belum waktunya kapan ya gitu, tapi alhamdulillah itu memang udah lama. Keinginan Ricis pergi haji sama dengan keinginan Ricis pengen buka TK ini memang udah lama gitu, bukan karena kejadian tertentu kemudian berangkat haji, enggak, memang udah lama pengen berangkat haji untuk menyempurnakan rukun Islamnya ya sebagai seorang muslim. Beliau juga kan ya memang harus berangkat haji, ada wajib berangkat haji gitu.